podcast. Welcome to Berkata. Hari ini aku mau berbagi resep rahasia untuk menjadi sedikit lebih bahagia dari sebelumnya. Aku nggak tahu ini bekerja dengan baik di semua orang atau enggak, tapi dari yang sudah aku rasakan, hidup aku terasa jauh lebih ringan ketika aku melakukan hal ini. Tebak apa? Berhenti nunggu. Ya, this is what I learned from stop waiting. Jujur, konteksnya tuh banyak sekali. Dan seperti yang kita tahu, hidup tuh tentang penantian gak sih? Semua hal tuh pasti membuat kita menunggu. Kita mau pergi ke suatu tempat, kita harus nunggu sampai bisa sampai. Kita mau makan, kita harus nunggu sampai makanannya jadi supaya kita bisa makan. Semua hal tuh selalu punya part waitingnya gitu. Tapi gimana kalau nggak semua hal perlu kita tunggu? Seperti yang tadi aku bilang, di sini konteksnya tuh bisa banyak banget. Terutama dalam konteks melakukan sesuatu. Tadinya, aku selalu menunggu semua hal jadi sempurna untuk bisa melakukan sesuatu. Apapun. Aku selalu nunggu waktu yang tepat untuk bisa melakukan banyak hal yang aku mau. Atau aku menunggu seseorang untuk melakukan sesuatu. Entah itu pergi nonton film yang baru tayang. Tadinya tuh aku kalau nggak ada yang nemenin aku nggak mau nonton. Jadi aku mau nunggu sampai ada yang nemenin aku baru aku nonton film itu. Atau nyoba makanan baru yang misalkan aku lihat di internet, ih apaan nih? Tadinya tuh aku selalu nunggu sampai ada orang yang ngajak. Tapi sekarang aku lebih ke kayak aku kasih tahu orangnya. Tapi kalau orangnya nggak bisa atau nggak mau, aku akan berangkat sendiri untuk mencoba itu, untuk menonton film itu, apapun. Dan ternyata semua hal jadi lebih ringan dan lebih menyenangkan untuk dirasakan. Aku kayak gak punya beban, aku gak punya pressure akan sesuatu yang akan datang gitu. Karena kan kalau misalkan kita nunggu sesuatu, kita tuh punya banyak ekspektasi kan. Kita punya banyak ekspektasi apakah iya atau enggak, apakah yang akan aku ajak mau atau enggak. Banyak kan asumsi dan pertimbangan itu. Sedangkan kalau aku memilih untuk tidak menunggu, ya aku akan langsung tahu jawabannya. Aku bisa langsung membuat keputusannya. Karena bagian paling menyebalkan dari menunggu adalah kita gak pernah menggenggam jawaban pasti. Kita gak pernah tahu penantian itu akan selama apa. Kita juga gak pernah tahu apakah kita sedang menunggu sesuatu itu akan datang atau sebetulnya gak akan pernah datang. Mungkin ini adalah hal sepele, ya gak sih? Soal menunggu dan gak menunggu tuh kan hal yang sepele ya. Tapi aku baru merasakan kekuatannya, merasakan the power of stop waiting itu ketika aku beranjak dewasa. Kayak ternyata ada beberapa hal yang gak perlu harus aku tunggu segitunya. Macem-macem. Untuk mencoba hal yang baru, aku gak perlu nunggu semuanya harus sempurna. Aku gak merasa perlu harus menjadi orang yang sempurna karena itu gak pernah akan bisa tercapai. Aku selalu berada pada pemahaman bahwa manusia itu gak sempurna. Aku gak akan bisa membuat sesuatu yang sempurna pula. Tapi aku bisa membuat sesuatu yang membuat aku bahagia. And I think that is pretty much the same thing. Jadi kalau sekarang aku mau coba sesuatu, aku langsung coba tanpa banyak pertimbangan, tanpa nunggu harus kayak ini, harus itu. Aku coba. What else? Ya kalau aku mau nonton film, aku bahkan langsung berangkat tanpa perlu nunggu ada yang ngajak. Kayak kalaupun nanti ternyata ada yang ngajak, yaudah aku nonton 2 kali. Apa yang salah dari itu ya kan? Yang aku pahami adalah there is not the right time.
The right time is now. Gak pernah ada waktu yang tepat, karena waktu yang tepat itu kita ciptakan. Kayak waktu yang gak sempat, itu bukan karena kita kekurangan waktu, tapi karena kita memang gak menyempatkan. Kalau kita udah suka banget sama sesuatu, kalau memang sesuatu itu sangat bermakna dan berarti buat kita gak akan punya alasan untuk melewati itu. Right? Dan ini berlaku pula kepada seseorang yang kita suka. Gak mudah. Kalau untuk hal yang lain, dalam konteks lain, aku bisa langsung sekejap berhenti nunggu. Tapi ternyata kalau udah ngomongin tentang orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, kita gak bisa loh langsung dalam sekejap, oke, gue akan berhenti nunggu orang ini. Jujur aku baru sadar entah setelah berapa tahun, tapi kalau aku bisa kembali ke masa lalu sebentar aja untuk ketemu diriku di masa itu, aku akan bilang sama dia untuk stop, berhenti nunggu orang yang gak yakin sama kamu. That's it. Kita bisa menunggu seseorang bertahun-tahun lamanya, tapi kalau orang itu sudah memberikan keraguan, entah itu dia katakan atau tidak, karena menurut aku keraguan itu bisa kita lihat tanpa perlu kita dengar, berhenti nunggu. Kecuali kalau orang itu nggak kita kenal ya. Ada kan orang yang kita nggak kenal, kita kagumi dari jauh, terus entah bagaimana konsepnya, entah bagaimana cara kerjanya, kita pengen nungguin dia sampai dia melihat kita. Tapi itu orang dari jauh yang kita nggak punya interaksi yang begitu intens, kita nggak dekat secara personal. Ada kan satu orang itu gitu. Tapi ada juga seseorang yang kita selalu terlihat di hadapannya, kita punya komunikasi itu, kita dekat, kita bahkan mungkin kita bilang sama dia, gue suka nih, aku suka nih, aku punya interest nih ke kamu. Tapi dia gak menolak juga gak menerima. Kalau dalam keadaan kayak gitu, kalau aku akan berada di dalam situasi seperti itu lagi, aku akan meninggalkan orang itu. Aku akan berhenti menunggu orang itu. Why? Karena keraguan adalah jawaban. Karena gak yakin adalah jawaban. Karena gak tahu adalah jawaban. Ya, cinta itu bukan keraguan. Cinta itu bukan ketidakjelasan. Cinta itu bukan di antara iya dan tidak. Dan itu adalah keputusan paling berani yang sekarang sudah mau aku ambil kalau nanti aku berada di situasi seperti itu lagi. Dan pemahaman barusan tentu saja sangat menyakitkan. Aku lama banget denial, masih menganggap enggak, dia akan suka kok sama aku, dia akan membalas perasaan aku, dia akan selalu sama aku terus. Padahal dengan jawaban dia yang gak yakin itu, dengan jawabannya yang ragu itu, dia bisa menggantikan aku dengan orang lain kapanpun dia mau. Karena it's not a yes. Gak yakin adalah tidak. Ragu adalah tidak. Gak pasti adalah tidak. Bedanya cuma jawabannya lebih panjang dan bertele-tele, padahal artinya sama. Sama-sama enggak. Beberapa orang terlalu takut untuk menolak, untuk menyampaikan jawaban tidak, gak selalu karena mereka takut untuk menyakiti perasaan kita, tapi karena mereka gak mau kehilangan kita sebagai backup plan-nya. Itu menyakitkan banget. Lebih baik seseorang yang kita sukai itu dengan berani menolak kita daripada menggantungkan kita di antara jawaban iya dan tidak yang dia sama sekali juga gak tahu gitu kapan akan memberikan final answer-nya. Karena tadinya aku pikir kayak, mungkin dia belum siap jawab sekarang, atau mungkin dia takut nolaknya, atau mungkin dia belum yakin sama dirinya sendiri. Jadi dari semua jawaban yang udah aku lihat depan mata aku masih gak pergi dari dia. Aku masih terus nungguin dia. Sampai ketika he replaced me with someone else, dia menemukan orang lain.
Terus aku bingung, padahal aku tahu alasannya. Padahal semuanya udah begitu jelas gitu. Dari awal jawabannya gak pernah iya. Dari awal jawabannya selalu enggak. So that's why I stop waiting. Aku berhenti menunggu, bukan berhenti menunggu orang yang aku suka, tapi berhenti menunggu orang yang emang ragu sama aku, yang emang gak yakin sama aku berhenti nunggu. Dan jujur, itu membuat semuanya jadi lebih mudah. Memang menyakitkan at some point. Pada saat itu terjadi, itu emang menyakitkan. Bukan berarti itu mudah untuk dilalui, enggak. Tapi itu akan membuat kita lebih mudah buat beranjak ke cerita berikutnya. Karena ternyata denial tuh cuma menunda banyak luka aja sih. Nantinya tuh tetap akan ada, cuman kita tunda-tunda aja. Well, emang menyakitkan banget. Mungkin kalian juga lagi nunggu seseorang yang gak pasti, yang gak jelas. Dan berkali-kali aku bilang, maybe it's a closure. Mungkin itu adalah akhir dari perasaanmu kepadanya. Tapi suatu hari aku bangun dan aku memutuskan untuk ya udah aku berhenti nunggu dia. Terus udah, semua jadi lebih baik. Semua jadi lebih ringan aja gitu loh untuk dijalani. Aku nggak ngecek-ngecek handphone lagi. Aku nggak noleh ke belakang lagi. Aku cuma jalan ke depan, living my life, melakukan banyak hal yang aku suka. Ya, aku cuma fokus kepada hal-hal yang memang bisa aku kendalikan aja. Mengendalikan hal-hal yang memang bisa aku sanggupi gitu. Kita gak pernah tahu kan isi hati seseorang, dan menurut aku itu hak tiap orang untuk ragu sama kita, untuk menggantungkan kita. Itu sebetulnya hak tiap orang loh, karena kayak kita gak selalu jadi tokoh utama di buku yang kita suka kan. Itu hak tokoh utamanya, hak penulisnya untuk menjadikan kita second lead atau menjadikan tokoh figuran aja yang cuma numpang lewat. Tapi sedikit yang kita sadari adalah kita tuh punya kendali untuk membuat cerita kita sendiri, di mana di dalamnya kita yang jadi tokoh utamanya. Kita yang berhak menentukan siapa tokoh yang tepat untuk berada di samping kita, untuk melengkapi tiap paragraf yang ada. Kita tuh lupa bahwa kita punya kendali sebesar itu. Karena satu-satunya alasan seseorang bisa ragu kepada seseorang yang lain, kenapa dia gak yakin sama kamu, ataupun sebaliknya kamu yang gak yakin dengan orang itu, ya karena menurut kamu atau menurut dia ya kamu bukan orang yang tepat, dia bukan orang yang tepat, and that's it kan. Semua pembelaan kita, pertimbangan kita tuh sebetulnya kalau ditanya buat apa ya? Padahal kayak ya kamu ragu sama aku karena ya emang bukan aku orang yang tepat buat kamu. Dan aku gak bisa buang waktu aku untuk orang yang bahkan gak yakin sama perasaannya sama aku gitu. Jadi leave that person. Tinggalkan orang yang emang gak yakin sama kamu dan percaya sama aku, kamu gak akan rugi apapun. Bahkan suatu hari nanti kamu akan berterima kasih sama diri kamu sendiri karena untung aja gue berhenti nunggu. Akhirnya ketemu sama orang yang tepat. Akhirnya gue mendapatkan cerita yang tepat buat gue. Untung waktu itu gue pergi dari cerita yang emang bukan buat gue. Karena sekarang gue bisa membaca cerita yang gue suka. Cerita yang jauh lebih baik. Biarkan hatimu sakit hari ini. Karena ya gimana bisa kita tahu rasanya sembuh kalau kita gak tahu rasanya sakit. I think that's all for today. Yeah, I think that's all for today. Coba komen di bawah. Apa hal yang lagi kamu tunggu, dan setelah kamu pikir-pikir kayaknya lebih baik untuk gak ditunggu, atau kayaknya ada opsi lain selain menunggu yang ini. Tell me, please tulis di komen. Apa hal yang menurut kamu lebih baik ditinggalkan daripada diletakkan di sebuah penantian? Nanti aku baca komennya. Aku penasaran banget sama jawaban kalian. Yeah, I think that's all for today. Thank you for listening to me. It's always been a great time talking to you three. I'll talk to you soon. Bye-bye.